Coba deh, sebelum menyeruput kopi pagi ini, pernah kepikiran nggak secangkir kopi di tangan kita itu perjalanannya datang dari mana? Perjalanannya itu panjang banget, dimulai dari tangan-tangan para petani. Tapi ada sebuah cerita tersembunyi di balik minuman favorit kita ini. Sebuah paradoks yang akan kita bongkar hari ini. Oke, kita mulai dari fakta yang wow, gede banget. Indonesia itu raksasa kopi global loh, produsen terbesar keempat di seluruh dunia. Sebuah prestasi yang luar biasa membanggakan kan? Artinya, kita ini pemain utama di panggung dunia. Tapi, disinilah letak ironinya, dan ini miris banget. Gimana bisa negara yang jadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia, justru para petaninya banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, inilah inti masalahnya, sebuah realita pahit yang kita sebut paradoks petani kopi. Untuk benar-benar ngerti paradoks ini, kita nggak bisa cuma lihat angka nasional yang besar itu. Kita harus turun gunung, lihat langsung ke lapangan. Yuk kita telusuri sebuah studi kasus dari sebuah komunitas kecil yang jadi pusat produksi kopi di Jawa Timur, Dusun Paleran. Jadi gini, di Dusun Paleran dan sebenarnya di banyak tempat lain juga, kebiasaan umumnya itu menjual hasil panen dalam bentuk paling dasar, biji kopi mentah atau yang biasa disebut cherry. Kenapa begitu? Simple, karena ini cara paling cepat buat dapat uang tunai, sesuatu yang mendesak banget buat banyak keluarga. Tapi ya itu, jalan pintas ini juga lah yang justru menjebak mereka dalam lingkaran setan pendapatan rendah. Dan coba dilihat bedanya, jomplang banget, harga cherry mentah itu mentok di sekitar Rp15.000 per kilogram. Tapi, kalau ajak kopi itu diolah jadi kopi bubuk berkualitas, dengan kemasan yang bagus, harganya bisa lompat jauh hingga ratusan ribu rupiah. Bayangin, potensi keuntungan segede itu hilang gitu aja di setiap panen. Dan ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Dengerin deh kutipan dari ketua kelompok tani di sana. Ini adalah suara dari realita pahit yang mereka hadapi setiap hari. Sebuah perjuangan untuk bisa sejahtera dari hasil tanah mereka sendiri. Jadi, kalau masalahnya adalah nilai yang hilang, gimana cara kita membuka gemboknya? Jawabannya mungkin ada di tempat yang tak terduga. Bukan di ladangnya, tapi di dalam pikiran kita. Jawabannya adalah sebuah konsep bernama ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Gampangnya gini. Ini tuh seperti mengubah sepotong kayu biasa menjadi sebuah karya seni ukir yang mahal. Bahannya sama, tapi nilai tambahnya datang dari ide, dari keterampilan, dan dari cerita di baliknya. Dalam konteks kopi, ini artinya menjual lebih dari sekedar biji, tapi juga menjual inovasi dan narasi. Dan seberapa besar nilainya? Siap-siap ya, 300%! Bayangin ya, pendapatan petani bisa naik 3 kali lipat hanya dengan mengolah dan mengemasnya secara kreatif. Ini bukan lagi sekedar peningkatan kecil-kecilan, ini angka yang benar-benar bisa mengubah hidup. Oke, jadi gimana caranya para petani bisa mewujudkan potensi 300% itu? Kedengarannya susah ya? Eits, ternyata nggak juga. Analisis dari sumber kami memecahnya menjadi 4 pilar praktis yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Pertama, kreativitas produk. Konsumen modern kan suka banget sama pengalaman baru, seperti kopi kali drip bag yang praktis. Kedua, kreativitas kemasan. Karena jujur aja, di rak toko, kemasan adalah penjual pertama yang menarik mata kita. Ketiga, kreativitas pemasaran. Di era digital, cerita di balik secangkir kopi sama pentingnya dengan rasanya. Dan keempat, kreativitas pengalaman. Karena orang nggak lagi cuma pengen beli kopi, mereka pengen jadi bagian dari ceritanya, misalnya lewat agrowisata. Dan ini semua lebih dari sekedar teori di awang-awang loh. Pilar-pilar ini benar-benar menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengembangan yang nyata bagi para petani di Dusun Paleran. Semacam cetak biru untuk masa depan mereka yang lebih cerah dan mandiri. Sebelum kita memulai sebuah perjalanan, kita butuh peta kan? Nah, dalam dunia bisnis, peta itu namanya analisis SWOT. Ini adalah alat yang bantu kita buat melihat di mana posisi kita sekarang, kemana kita mau pergi, dan rintangan apa aja yang mungkin kita hadapi di sepanjang jalan. SWOT ini bantu memetakan kekuatan internal para petani, seperti kualitas kopi robusta mereka yang unik dan khas. Lalu kelemahan, misalnya kurangnya akses langsung ke pasar, kemudian peluang dari luar, seperti tren kopi specialty yang lagi naik daun, dan terakhir ancaman, contohnya perubahan iklim atau fluktuasi harga global. Nah, dengan memetakan semua ini, kita bisa merumuskan strategi yang paling jitu. Jadi, apa artinya semua ini buat kita para penikmat kopi? Wah, ternyata banyak banget. Karena setiap cangkir kopi yang kita minum itu sebenarnya adalah sebuah suara. Pertanyaannya adalah, suara siapa yang ingin kita dukung dengan pilihan kita? Jadi, inilah jalan menuju pemberdayaan.
Dimulai dengan keberanian untuk menganalisis situasi, dilanjutkan dengan sentuhan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah yang baru, dan diakhiri dengan kebanggaan melihat hasil kerja keras mereka dihargai sepantasnya. Visi utamanya kuat banget. Ini adalah tentang transformasi fundamental. Mengubah petani dari yang tadinya sekedar pemasok bahan mentah menjadi wirausahawan kreatif yang punya kendali penuh atas produk mereka dan bisa menangkap nilai sejati dari keringat mereka sendiri. Maka, saat kamu memegang cangkir kopimu berikutnya, luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa ya cerita di balik cangkir ini? Karena sekarang kamu tahu ceritanya jauh lebih dalam, dan kamu bisa menjadi bagian dari babak barunya yang lebih baik.